ya. Tadi kita udah belajar tentang apa itu KA dan juga KB ya. Kita udah belajar tentang gimana penilaian perhitungannya dan juga menentukan manakah yang kuat, mana yang lemah gitu kan. Kita lihat sekarang hubungan dari kedua nilai itu ya teman-teman. Jadi kalau kita punya KA sama KB, ternyata dari dua buah molekul yang masalah dia adalah suatu konjugat, kalau misalnya kita kalikan antara KA dan KB-nya akan didapatkan sama dengan nilai KW-nya gitu. Kayak gimana tuh maksudnya? Contohnya misalnya aku punya asam HF dan basa konjugatnya yaitu F-. Aku punya nilai Ka dari asam HF-nya itu adalah 6,8 kali 10 pangkat minus 4 dan untuk basa konjugatnya ini maka adalah 1,5 kali 10 pangkat minus 11. Keduanya punya hubungan yaitu kalau misalkan dikalikan dua-duanya sama dengan nilai Kw-nya yaitu 10 pangkat minus 14. Gitu. Terus begitu juga sama ini asam asetat ya. 1,8 kali 10 pangkat minus 5 ion asetatnya itu 5,6 kali 10 pangkat minus 10. Jadi kalau keduanya kalian kaliin bakal 10 pangkat minus 14 gitu. Begitu juga 2CO3 dengan HCO3 minus, NH4 plus dengan NH3, HCO3 minus dengan CO3 2 minus, OH minus dengan O2 minus gitu ya. Dan hal ini juga bisa kita cari sebaliknya. Misalnya kita punya nilai Ka dari suatu asam konjugat, kita mau cari tahu Kb dari basa konjugatnya, bisa kita tinggal hitung pakai rumus ini. Gitu. Misalnya kita udah dapat nilai Ka, Kb-nya belum tahu, berarti ya udah Kb sama dengan Kw per Ka. Kayak gitu aja. Oke. Negligible acidity maksudnya gimana? Maksudnya dia kekuatan keasaman tuh rendah banget gitu ya. Jadi kita bisa negligible gitu. Gitu. Jadi ini slightly acid. Maksudnya kayak ini kan dia pasangan basa konjugatnya adalah O2 minus ya yang mau dilihatnya ya. Sebenarnya kan OH minus padahal sebenarnya basa kan. Gitu. Dah, gitu aja. Nggak usah perhatiin yang apa aneh-aneh ini, perhatian aja fokus yang pertama. Gitu. Terus udah sih. Nah, contohnya misalnya pH 0,1 molar asam format pada 25 derajat Celcius adalah 2,38. Hitung Ka asam formatnya pada temperatur tersebut. Gimana? Bisa nggak? Bisa, ya. Jadi kalau misalnya kita udah punya nilai pH pada temperatur tertentu, terdapat konsentrasinya juga, kita bisa ngitung nilai Ka-nya. Misalnya asam format ini ya, asam format menjadi H3+ sama CO-. Berarti Ka-nya gimana nih? Kita perlu konsentrasi ketimbang dari ketiga spesies. Gitu. Terus habis itu juga H3+ ini yang dihasilkan akan sama dengan konsentrasi apa? HCO minusnya ya yang diperoleh dari nilai pH-nya. Tuh, pertama kita udah dapat nilai pH, tentukan dulu nih konsentrasi H3+-nya. pH-nya kan 2,38. Ya udah, 2,38 sama dengan log konsentrasi H3+, berarti konsentrasi H3+ adalah gimana? 10 pangkat min 2,38 ya. Gitu. Terus kita udah tahu juga bahwa konsentrasi H3+ ini sama dengan konsentrasi HCO minus. Gitu, yaitu 4,2 ke 10 min 3. Jadi kalian 10 pangkat min 2,38 selesaiin dulu dapat berapa? Jadi 4,2 ke 10 min 3. Udah dapat nih, ini X-nya ya tadi ya. Masukkan ke dalam tabel ICE, Initial Change Equilibrium atau mula-mula reaksi kesetimbangan ya. Tabelnya sama nih, HCOH menjadi H3+ tambah HCO minus. Mula-mulanya kan 0,1 diketahui di soal, terus habis itu perubahannya 4,2 ke 10 pangkat min 3, ini plus 4,2 ke 10 pangkat min 3, ini plus. Pada kesetimbangan bisa dihitung. Terus buat nilai Ka-nya masukkan aja ke persamaan lagi ya. Jadi konsentrasi H3+ kali konsentrasi HCO minus dibagi konsentrasi HCOH pada saat kesetimbangan. Tuh dapat Ka-nya 1,8 ke 10 pangkat min 4. Tuh, bisa ya. Oke, lanjut. Nah, kita juga bisa menghitung persen ionisasi dari suatu asam ya. Ya, seberapa banyak sih asam itu mengion gitu ya. Kalau misalnya dia bukan asam kuat atau bukan basa kuat, maka dia punya namanya persen ionisasi ini. Gitu. Sama kayak ngitung stoichiometrik biasa, kalau mau tahu persen disosiasi ya. Kalau misalnya di keseimbangan, persen ionisasi juga sama. Jadi kita hitung berapa H3+-nya pada saat equilibrium dibagi konsentrasi Ha pada mula-mula kali 100%. Gitu. Misalnya pada kasus asam format tadi, H3+-nya 4,2 ke 10 min 3. H3+-nya ya, asam formatnya adalah 0,1 molar. Berarti persen ionisasinya adalah 4,2 ke 10 min 3 dibagi 0,1 ke 100%, yaitu 4,2%. Gitu. Oke.
ini contoh tadi ya yang udah kita bahas ya. Gimana cara ngitung pH dari Ka? Ya udah, masukkan tabel ICE. Tuh. Oke. Oke, buat asam dan basa monoprotik ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak teman-teman? Yang monoprotik sebelum kita masuk ke yang poliprotik. Ada pertanyaan nggak? Gue tunggu. Ayo, ada pertanyaan nggak teman-teman? Rumus cari K ekivalen ya kayak K biasa. Sama kayak hitung kosata kesetimbangan biasa. Produknya dikali terus dibagi reaktannya. Tergantung kasusnya juga. Kalau misalnya soalnya udah diketahui pH-nya, berarti kamu bisa cari nih dari nilai pH-nya sama konsentrasi mula-mula. Kalau misalnya udah diketahui Ka-nya, biasanya disuruh cari pH. Gitu. Bisa ya ini kalau dapat soal asam basa monoprotik kuat dan lemah. Bisa? Atau udah cukup jelas? Kalau udah cukup jelas, boleh kasih reaksinya, kita lanjut ke yang poliprotik. Gimana? Jelas nggak? Aku tunggu nih. Kalau mau ada tanya aja sekarang. Sebelum masuk ke yang poliprotik ya. Oke, lanjut aja ya. Lanjutkan. Selanjutnya untuk asam poliprotik. Jadi tadi kan kita udah belajar tentang yang monoprotik. Sekarang kita belajar tentang yang poliprotik ya. Atau yang dia menghasilkan lebih dari satu proton. Gitu. Banyak contohnya. Ada asam askorbat, carbonic acid itu H2CO3 ya, asam karbonat ya. Ada asam sitrat ya, H3CN6H5O7. Ada oksalat ya, C2O4, H2CO2O4 ya. Ada asam fosfat ya. Ada asam sulfit, sulfat. Dan ada asam tartarat, ada juga asam-asam lainnya, EDTA, macam-macam ya. Oke, terus jadi kalau misalnya dia merupakan suatu senyawa yang poliprotik, berarti dia punya lebih dari satu proton ya. Karena dia punya lebih dari satu proton, maka dia punya ada Ka yang banyak. Ada Ka1, Ka2, Ka3, dan seterusnya. Jadi dia punya Ka dengan sesuai jumlah dari H+ yang bisa dilepaskan. Misalnya sama askorbat, nih ya, karena dia punya 2 buah proton yang bisa didonorkan, maka dia punya Ka1 dan Ka2. Terus asam karbonat, dia juga punya 2 proton ya, 2 ekivalen H+ ya, H2CO3. Dia juga punya Ka1 dan Ka2-nya. Oke. Dan seterusnya. Kalau misalnya dia hidrogennya ada 3 atau bisa mendonorkan 3 buah proton, berarti ya punya K1, K2, dan K3 gitu ya. Nah, misalnya kita lihat ya bagaimana ionisasi dan juga Ka-nya ini. Misalnya kita ambil contoh yang asam triprotik ya, 3. Kita punya asam fosfat ya. Nih, H3PO4 nih, H3PO4 ini ya. H3PO4 ini punya K1, K2, dan K3. Oke. Pertama kita lihat dulu nih, H3PO4 hidrogen 3 aqueous tambah H2O liquid menjadi H3O+ ditambah H2PO4 minus. Di sini adalah ionisasi pertamanya. Maka kita bisa punya nilai tetapan kesetimbangan keasamannya adalah Ka1 sama dengan 7,5 K1/3. Nilai ini adalah dari eksperimen. Ini sudah diketahui ya nilainya. Terus kemudian H3PO4 ini menjadi H2PO4 minus dan H2PO4 minus akan mengalami ionisasi yang berikutnya, yaitu ionisasi kedua. Jadi H2PO4 minus tambah H2O menjadi H3O+ tambah PO4 2 minus. Tuh. Di sini didapatkan juga nilai K2 yaitu 6,2 K10⁴. Dan terakhir adalah tahap ionisasi ketiga, yaitu HPO4 2 minus tambah H2O menjadi H3O+ tambah PO4 3 minus. Ini adalah nilai Ka ketiganya, yaitu 3,6 K10⁻³ min 13.
Yang aku mau ngelihat dari kalian di sini adalah kan bisa lihat adanya perbedaan nilai KA1, KA2, dan KA3. KA1 10 pangkat min 3, KA2 10 pangkat min 8, KA3 10 pangkat min 13. Beda banget ya nilainya ya. 10 pangkat min 5 sendiri bedanya ya dari masing-masing semuanya ini. Nah, itu menandakan bahwa proton-proton yang dia itu dilepaskan lebih awal tuh dia punya nilai keasaman yang lebih besar gitu dibandingkan proton-proton yang dilepaskan di bagian akhirnya. Alias akan lebih banyak tarikan gitu ya dan menyebabkan protonnya itu susah lepas kalau misalnya udah masuk ke ionisasi ketiga dan seterusnya gitu. Jadi lebih mudah yang ionisasi pertamanya ya gitu. Oke, nah terus kalau misalnya kita mempunyai suatu asam poliprotik, kita mau tahu keasamannya, itu gimana ya caranya ya buat tahu keasamannya ya? Ya udah kita tinggal hitung aja ya kalau mau tahu keasamannya ya. Kita lihat nih berapa konsentrasi ya 3O plusnya gitu. Dari mana? Dari masing-masing nilainya gitu. Coba ya kita lihat coba hitungnya ya. Ada nggak ya? Oke, sebentar. Nah, coba ya ini aku pindah ke whiteboard dulu. Oke, ini whiteboardnya kelihatan nggak teman-teman? Ya, oke. Lanjut ya. Nah, jadi kalau misalnya kita punya suatu asam poliprotik mau menghitung berapa pH-nya ya. Contohnya, kita punya 3PO4, hitung pH-nya ketika dia hitung pH 3PO4 ketika dia konsentrasinya mau berapa nih? 0,1 aja ya, 0,1 molar gitu ya. Oke. Gimana ngitungnya? Ya udah satu-satu. Jadi kita mulai bikin tabel ICH satu, mulai dari yang KA1-nya ya. Jadi jangan bingung nih, meskipun dia ada 3, tapi langkahnya sama aja. Oke. Nih, coba ya kita lihat. Pertama, reaksi pertama yaitu siapa? H3PO4 tambah H2O menjadi H3O plus tambah H2PO4 minus. Kita bikin tabel ICE. Ini aku ambil ICE yang ini ya. Ini ngambil tabelnya doang, nilainya kita sesuaikan sama yang kita mau. Oke, bentar. Nah, nih. Maaf. Ya. Nah, mula-mulanya berarti gimana nih? H3PO4 ya, mula-mulanya ya. H3PO4 yaitu 0,1. 0,1. Terus ini kita tambahin lagi tabel ke kanannya. Kalian terserah ya mau bikin tabelnya itu kayak gimana aja sesuai style kalian. Kalian boleh bikin kotak-kotak kayak gini atau langsung aja boleh ya. Ini kan not applicable dia karena dia adalah suatu pelarut, jadi dia aktivitasnya lebih dari satu ya, maaf. 1. Oke, terus habis itu pada saat keseimbangan dia gimana? Minus X. Terus ini berarti plus X. Ini juga plus X. Dan ini pada saat reaksi ya. Pada saat keseimbangan berarti 0,1 minus X. Terus ini plus X. Dan yang ini juga plus X. Oke, ini kayak gini aja. Nah, terus masukkan nih ke dalam persamaan nilai Ka-nya, Ka1. Nih, Ka1 sama dengan konsentrasi dari H3O plus dikali konsentrasi dari H2PO4 minus pada saat keseimbangan dibagi dengan konsentrasi H3PO4 pada saat keseimbangan ya. Itu. Oke. K1-nya berapa? Didapatkan yang dinilai ya. 7,5 kali 10 min 3. Masukkan. 7,5 kali 10 dipangkatin minus 3 ya. Minus 3. Oke. Nih sama dengan H3O plusnya. Oh, ini udah keluar nih.
Kemudian ada 3 opusnya berapa? X ya. X kali X. Berarti X pangkat 2. X pangkat 2. Terus dibagi berapa nih? 0,1 minus X. Oke. Nah, ini selesaikan lagi nih persamaannya. Oke, ini selesaiin lagi persamaannya ya. Nih, mana X-nya? Oh, bentar. Maaf ya, teman. Ini resume record. Oke, ini kita dapat nih persamaan ini. 7,5 kali 3 sama dengan X kuadrat per 0,1 minus X. Lagi-lagi kita masukkan ke kesamaan dua variabel ya. Ini kita pindahin jadinya kayak gini. Nah, ini. Terus kita selesaikan jadi 0 sama dengan nih X kuadrat terus plus BX plus C gitu. Nah, kalian masukkan nih A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa gitu ya. Ini sama dengan ya. Nah, nanti kita dapat nih nilainya berarti X-nya X1 sama X2-nya berapa. Oke. Kita hitung ya, coba ya. Coba kalian hitung masing-masing ya untuk persamaan ini berapa X1, berapa X2-nya. Oke? Bisa? Kalau dari kalkulator bisa nggak kalian ngitungnya? Dari kalkulator. Iya, masukin ke quadratic formula ya. Berapa? Coba ya, aku hitung juga ya. Berarti ini 7,5 kali 3 kali 0,1 terus dikurangi 7,5 kali 3 X sama dengan X kuadrat. Berarti ntar kalian tinggal pindah ruas saja. Berarti 0 sama dengan X kuadrat plus 7,5. Yang masukin ini ya. Berarti 0 sama dengan X kuadrat sama dengan 0 di sini ke kopinya. 0 sama dengan X kuadrat terus habis itu ditambah ya plus 7,5 kali 3 X ini X terus dikurangin apa? 7,5 kali 3 dikali 0,1. Berapa tuh? 7,5 kali 4 ya. Oke. Bener nggak ini persamaan kuadratiknya? Enggak, kita coba nggak disederhanakan dulu ya. Tadi kan disederhanakan. Ini kita X-nya nggak boleh disederhanakan dulu. Jadi kita masukkan persamaan kuadrat aja nih. Ini pakai rumus ABC atau kalian bisa masukkan ke kalkulator yang 3 variabel. Oke. Bisa nggak masukkan ke kalkulator 3 variabel? Jadi nanti kalau kalian punya kalkulator, buka persamaan aja nomor 5. Terus nanti masukkan ke yang nomor 3, yang AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Jadi mode setup, terus 5, nanti bisa masukkan ke yang AX kuadrat plus BX plus C. Ini A-nya berapa? A-nya 1. Terus B-nya 7,5 kali 10 pangkat min 3. Terus C-nya minus 7,5 kali 10 pangkat min 4. Udah, dapat X1 sama X2-nya. X1-nya adalah 0,0239. 89 ya, dibuletin aja ya. Terus X2-nya minus 0,031. Nah, oke. Oke, sama ya. Sama ya, sama. Oke, bagus. Sama ya. Berarti yang dipilih yang mana? Yang minus atau yang plus? Yang plus ya, yang dipilih ya. Berarti X yang kita ambil adalah yang 0,0239 ya. Ini berarti X. Oke, karena kita udah dapat X, berarti gimana? Berarti kita dapat ini dihapus ya. Berarti kita dapat apa aja nih? H3O plus ya, H3O plus. Kita dapat konsentrasinya, yaitu sama dengan 0,0239 molar. Dapat juga apa lagi? X-nya, H2PO4 minus ya. H2PO4 minus sama dengan 0,0239 molar gitu. Terus H3PO4 ya. Ini untuk sementara kita dapat dulu H3PO4-nya. H3PO4-nya berarti berapa? 0,1 dikurangi 0,0239. 1 dikurangi
0,0239. Aman kan? Berapa ini? (0,0761) ya. 0,0761 molar. Oke. Dah, ini dari yang ionisasi pertama ya. Nah, sekarang kita harus melakukan cross check di ionisasi kedua dan ketiga apakah nilainya sama ataukah terdapat shifting plusnya gitu ya. Ionisasi 1 nih, 1 dulu ya. Sekarang kita coba ionisasi 2. Langkahnya gimana? Sama ya. Masukkan aja reaksinya. Ini kan H2PO4 minus tambah H2O jadi H3O plus. Mana kebalik. Ini H3O plus ditambah 2HPO4 2 minus. Gini ya. Sama ya, masukkan dulu tabel ICE-nya. Nah, sekarang kita lihat yang dimasukkan ke ICE yang apa ya nilainya. Ini masukkan dulu ya tabel ICE-nya ya. Ini anggap tabel ICE polosan. Oke. Nah, ini berarti siapa aja nih yang ada di sini? Ada ini ya. Mula-mulanya kan udah ada ionisasi yang pertama. Di ionisasi pertama kan udah dihasilkan H2PO4 minus. Berarti H2PO4 minus mula-mulanya adalah ngikutin ya yang di ionisasi pertama yaitu 0,0239. Tuh, oke. Terus H3O plusnya gimana? Ngikutin juga di yang ionisasi pertama yaitu 0,0239 juga. HPO4 2 minusnya belum ada, berarti kita kasih strip. Gitu. Pada saat kesetimbangan berarti gimana? Ini min X, setuju? Ini plus X, ini plus X. Oke. Pada saat equilibrium atau kesetimbangan berarti 0,0239 min X. Ini 0,0239 plus X. Ini X. Oke. Masuk ke rumus Ka2. Kalau Ka2 berarti gimana? Sama dengan konsentrasi H3O plus dikali konsentrasi siapa? HPO4 2 min dibagi konsentrasi H2PO4 minus pada saat kesetimbangan ya. K2-nya berapa nilainya? Kita lihat ya. 6,2 kalau 10 pangkat 8. Kecil juga ya. 0,2 kali 10 pangkat minus 8. Min 8. Oke, ini sama dengan H3O plusnya berarti masukkan aja semuanya. 0,0239 plus X. Terus dikali X dibagi berapa tuh? 0,0239 min X. Nah, udah selesaikan persamaan ini. Selesaikan lagi ya. Makin banyak ya ini persamaannya ya. Gak apa-apa. Oke, ini selesaikan aja. Selesaikan aja ya ini. Bisa kan? Kalau yang suka matematika ini sambil menguli persamaan kuadrat ya. Yang SMP udah belajar kan persamaan kuadrat? Ini tinggal masukkan aja ya. Berarti gimana nih? Ini tinggal perkalian di dalam ini. Berarti ini 6,2 kali 10⁻⁹. Iya kan selesaikan coba. Jadinya berapa? Pakai solve X bisa kan? Bisa. Bisa. H3O plus kenapa X? Maksudnya gimana? Maksudnya kenapa X? Apanya yang X H3O plus? Ini biar nggak bingung deh. Ini X1 ya, ini X1 untuk dia ionisasi yang pertama ya, ini X1 juga. Ini X1. Nah, ini X1. Terus yang ini X2. Ionisasi keduanya gitu. Ini juga keduanya. Ini keduanya, ini X2. Gimana? Kenapa inisialnya 0,0239? Kan udah ada ionisasi yang pertama. Reaksi ini terjadi dalam satu chamber yang sama. Jadi dia terjadi dalam satu larutan yang sama ya. Dia bukan larutan yang berbeda. Oke? Ini kan reaksinya asam poliprotik alias dia punya proton lebih dari 1 ya. Gitu. Oke? Maka dari itu
H3O+-nya dari reaksi yang pertama akan mempengaruhi dong ke keseimbangan reaksi yang kedua. Karena kan udah ada H3O+ sebanyak 0,0239. Ini pendekatan yang sederhana dulu ya. Nanti kalau misalnya kita mau mengikuti pendekatan lebih presisi, namanya adalah mass balance dan charge balance. Itu belum kita pelajarin. Kita pelajarin dulu yang sederhana dulu ini. Jadi kita pakai pendekatan yang sederhana. Kita anggap pada ionisasi kedua, H3O+-nya itu ya sama kayak H3O+ di ionisasi yang dihasilkan di ionisasi pertama gitu. Kan X itu 0,0. Ya, boleh lah. Mau pakai simbol lainnya juga boleh. Ini makanya masih X1, X2 sama aja. Ini X2 kan boleh pakai simbol apa aja, kan jangan bingung. Oke. Yaudah, mau pakai simbol apa tadi? Z. Boleh lah. Ya, ini Z ya. Boleh deh Z. Biar nggak bingung ya. Ya, ini Z. Ini Z juga. Bebas. Sama aja, yang penting angkanya benar. Oke. Ini Z juga. Ini Z berarti. Ini Z. Terus ini Z. Z juga. Ini Z juga. Oke. Ya, silakan. Siapa yang udah dapat Z1 dan Z2? Berapa nih nilainya? Z1, Z2-nya. Pasti kecil. Aku jamin jauh lebih kecil daripada 0,0239. Tapi nggak apa, coba hitung aja. Berapa? Z1 dan Z2-nya. Silakan, aku beri waktu kalian. Lihat di kalkulator aja, hitung. Bisa nggak? Bisa? Bisa nggak teman-teman? Dapat nggak? Ini Z1, Z2-nya berapa? Bisa. Ya, bisa ya, pasti bisa ya. Oke, bagus. Ditunggu. Oke, silakan. Berapa Z1, Z2-nya? Oke. Dapat X1, X2-nya dapat nggak? Ayo cari yang tidak minus. Wah, minus semua. Ayo, yang lain. Harusnya dapat nih yang positif, tapi kecil banget. Berapa yang positif? Ada sih harusnya yang positif. Coba. Oke, bisa. Masih ngitung? Mau coba cara cepat? Cara cepatnya adalah kita tahu KA2 ini 6,2 kali 10⁻8. Dia memenuhi aturan yang tadi kita sepakati. Dia boleh kita abaikan nih plus Z minus Z-nya ini. Karena nilainya sangat-sangat kecil dari 10⁻5 ya. Jadi, kalau misalnya untuk masuk ionisasi 2, kalian tuh nggak harus masukin ke rumus kuadrat, tapi kita bisa langsung aja. Ini dihilangin ya, minus Z-nya nggak usah. Ini juga. Karena nilainya jauh lebih kecil dibandingkan nilai 0,0239 ini. Nanti kita buktikan ya. Oke, jadi sekarang kalian hitung aja nih. Berapa ya? 6,2 kali 10⁻8 dikali 0,0239 ini.
Ini kan bisa dicoret ya, coret. Ini juga coret. Berarti Z-nya dapatnya 6,2 kali 10 pangkat min 8. Oke, nih. Berarti gimana nih? Maka dari itu, dari ionisasi 2, kita dapatkan konsentrasi H3O+, H3O+. Berapa? 0,0239 plus Z. 0,0239 ditambah 6,2 kali 10 pangkat min 8. Nih. Berapa tuh? Ya tetap 0,0239 kan ya? Bener nggak? Karena nilainya sangat kecil, beda jauh gitu. Jadi ini akan mendekati nih. Biasanya kalau di buku-buku simbolnya kayak gelombang gitu ya. Kayak gini nih. Tahu kan? Ini harus tahu sih simbol ini di anak kimia. Kalau di kimia itu karena kita berurusan dengan angka yang sangat besar dan sangat kecil. Jadi kadang-kadang bisa kita abaikan gitu. Tapi yang penting kita tahu kapan kita mengabaikan, kapan enggak gitu ya. Oke, jadi ini mendekati 0,0239. Jadi tetap nilainya. Terus H2PO4 minusnya juga tetap 0,0239 gitu. Nah, sekarang kita udah dapat juga konsentrasi HPO4 2 minus ya. Ini aku hapus ya ini. Berarti dari reaksi ionisasi kedua didapatkan apa aja? Didapatkan H3O plusnya yaitu tetap sama kayak yang awal ya. Tetap 0,0239. Kemudian untuk yang H2PO4 minusnya, PO4 minusnya itu sama dengan sama juga ya 0,0239 tapi dikurang ya ini ya yang ini. Nih, ini kemudian sama dengan ini tetap sama ya 0,0239 molar. Karena dia bedanya beda jauh ya. Coba kan hitung aja di kalkulator. Ntar keluarnya juga sama 0,0239. Dan kita dapat lagi nilai siapa? Ini yang Z-nya itu sendiri yaitu HPO4 2 minusnya. HPO4 2 min. Oke, ini sama dengan Z yaitu 6,2 ke 10 min 8 molar. Oke. Nah, lalu untuk yang ionisasi ketiga gimana? Perlu kita hitung lagi nggak semuanya? Terserah, boleh dihitung semuanya lagi. Tapi hasilnya kurang lebih akan sama kayak ionisasi kedua ini, yaitu gimana? Nilai perubahannya itu akan sama dengan nilai Ka-nya, yaitu 3,6 kali 10 pangkat min 13. Ini lebih kecil lagi. Maka dari itu kita bisa simpulkan aja, langsung aja bahwa konsentrasi PO43 minusnya 43 minus akan sama dengan ini, Ka3 yaitu sama dengan Ka3 sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 10 dipangkatin berapa tuh? Minus 13. Dah, molar. Oke. Nah, oke, dari sini dapat apa aja nih? Udah banyak yang didapetin ya. Kita dapat konsentrasi ya PO4 2 minus. Ini aku tebelin ya. Dapat konsentrasi H3PO4 pada saat kesetimbangan. Dapat konsentrasi ya 2PO4 minus. Dapat konsentrasi H3O plus. Oke. Bisa ngitung pH? Bisa. Berapa pH-nya, teman-teman? Jadi pH-nya jadi pH 0,1 molar H3PO4 adalah berapa? Hitung pH-nya. pH sama dengan min log H3O plus, konsentrasi H3O plus. Berapa tuh pH-nya, teman-teman? Yo, berapa? Ini biar nggak bingung ya, ini aku kasih superscript bawah. Ini 3 minus muatannya. Yo, berapa teman-teman? pH-nya berapa? Ini. Oke. Berapa? pH-nya berapa ya? Yo, hitung berapa? Ini ya 3O plus. Nah, gini ya.
Oke, jadi berapa pH-nya? Min log 0,0239, yaitu 1,6 ya. Oke, gampang kan? Gampang nggak? Gampang ya. Langsung aja dapat nih nilainya. Gitu. Bisa? Bisa ya ngitung asam poliprotik, ngitungnya gimana? Tahu kan caranya? Jadi kita bikin ionisasi 1, 2, 3. Kalau misalnya kamu mau langsung shortcut, boleh di ionisasi 2 aja sama 3. Kalau satunya nggak boleh di shortcut. Jadi kamu perlu bikin persamaan kuadratnya ya. Gitu. Oke. Oke, ada pertanyaan nggak? Buat menghitung pH dari suatu asam poliprotik. Bisa ya kalau disuruh ngitung ini, maksudnya kalau ada soal gitu, baik di sekolah maupun di olimpiade, bisa kan? Ngitung pH 3PO4? Bisa ya. Nih konsentrasinya 0,1, kalau konsentrasinya berapa aja bisa gitu. Oke. Ya, ini aku stop share. Oke, mana lagi? Nah, sekarang kita bahas mengenai ini konsep ion sejenis. Nah, efek ion sejenis. Oke. Tadi kita udah bahas mengenai kekuatan keasaman maupun kebasaan ketika dia langsung dimasukkan ke air gitu aja. Sekarang kalau misalnya kita punya suatu asam atau basa ya, kita masukkan dalam larutan yang punya ion sejenis. Sama kayak kemarin belajar solubility, jadi dia udah ada molekul anionnya kah atau kationnya gitu yang ada dalam larutan tersebut. Langsung aja contoh biar nggak bingung-bingung. Contohnya, hitunglah konsentrasi ion fluorida dan pH larutan yang mengandung 0,2 molar HF dan 0,1 molar HCl. Oke. Gimana nih? Udah ada HCl, udah ada HF. Yang asam kuat yang mana nih? HF atau HCl, teman-teman? Mana yang asam kuat? HF atau HCl? Atau dua-duanya asam kuat? Ayo, yang mana yang asam kuat? Apakah HF ataukah HCl? Oke. Ada lagi yang punya pendapat? Baru satu orang nih yang berpendapat nih. Benar sih pendapatnya. Tapi aku mau tahu yang lain gimana menurut kalian. Benar ya, terima kasih ya sudah menjawab. Ayo, apa? Mana yang lebih kuat, HCl atau HF? Ayo, yang mana? Wah, ini jangan diem-dieman dong. Ayo, ditunggu. Manakah yang lebih kuat, HF atau HCl? Oke, oke. Baru 3 yang jawab. Ayo lagi. Siapa? Siapa aja boleh. Yaudah ada 12 orang nih. Ayo. Masa baru 3 doang yang jawab? Ayo, ayo. Yang mana ya yang lebih kuat keasamannya? Oke, yang lebih kuat keasamannya benar adalah HCl. Oke, ada yang tahu kenapa? Kenapa HCl lebih kuat keasamannya? Aku mau nunjuk Daud. Daud, kenapa Daud? Daud, kenapa kamu jawab HCl lebih kuat keasamannya dibanding HF? Kenapa ya, Daud? Boleh unmute aja. Nih. Nah, aku udah ask to unmute. Karena disosiasinya sempurna. Oke, disosiasinya sempurna. Kira-kira HCl nih disosiasinya sempurna karena apa ya? Kalau HF, apakah tidak sempurna atau gimana? Mungkin kamu tahu. Enggak tahu juga. Kalau HF kan nilai KA-nya masih lebih kecil daripada HCl. Oke, HCl ada KA-nya nggak? Ada, tapi sangat besar. Iya, betul. Oke. Betul ya, itu alasannya itu. Oke. Terima kasih Daud ya, benar jawabannya ya. Jadi kita lihat dari KA-nya. HCl tuh punya KA tapi lebih besar daripada 1. Jadi makanya dia terionisasi 100%. Sedangkan HF itu KA-nya lebih kecil daripada 1. Jadi dia tidak 100% terionisasinya. Kemudian ada alasan lain, yaitu ada suatu gaya intermolekul atau gaya antar dua buah molekul yang beda ya, yaitu gaya intermolekul. Nah, untuk HF sendiri, meskipun dia merupakan gabungan dari molekul hidrogen dan fluor yang mana dia
fluor ini punya elektronegativitas jauh lebih gede dibandingkan HF, dan dia juga jauh lebih gede dibandingkan Cl ya. Tapi ada namanya ikatan hidrogen yang terbentuk antar molekul HF-nya gitu. Molekul HF-nya ada ikatan hidrogen tuh. Jadi nanti dia akan membentuk struktur segi 6 hexagonal gitu, kayak nanti ini hidrogen, ini ya single bond-nya HF. Kemudian nanti ini akan punya ikatan hidrogen dengan hidrogen lain. Jadi ikatan hidrogen itu terbentuk antara hidrogen dengan atom-atom elektronegatif, yaitu oksigen, nitrogen, dan fluor. Dia banyak nih ikatan hidrogennya di molekul HF. Nih, dia akan membentuk struktur heksagon. Coba kalian lihat aja deh. Struktur molekul HF atau struktur ini ya, ikatan hidrogen dari molekul HF. Ya kan bentuk heksagon. Itu 2, 3, nah, kurang 3 lagi. Ini HF. Oke, ini HF. HF. Nah, ini titik-titik ini adalah gaya intermolekul atau gaya antar dua buah molekul yang beda. Itu ada banyak gaya-gayanya, ntar kalian baca ya. Apa itu gaya intermolekul, kan baca. Oke, baca aja. Ada di PPT yang udah pernah kasih sih, tapi kalian baca aja. Kalau mau diklarifikasi boleh chat aku. Oke, ini gaya inilah yang membuat si HF ini meskipun di elektronegativitasnya atau polar stabilitasnya gede, tapi dia tetap aja lebih lemah keasaman dibanding HCl karena dia gaya intermolekul yaitu ikatan hidrogen yang terbentuk dari molekul partikel HF-nya. Gitu. Oke, hapus ya. Kita kembali lagi ke ini analitik ya. Jadi udah belajar menyinggung sedikit anorganik. Oke. Jadi HF ini punya Ka 6,8 × 10⁻⁴. Berarti gimana nih? Ya udah kita bikin aja dulu nih ekspresinya. Ka sama dengan konsentrasi H3O+ dikali konsentrasi F- dibagi konsentrasi HF pada saat equilibrium, yaitu 6,8 × 10⁻⁴. Oke. Nah, ketika kita masukkan dalam tabel ICE, kita bikin dulu tabel ICE-nya ya. Bikin dulu reaksinya dulu ya. Mula-mula perubahan atau reaksi dan keseimbangan. Mula-mula HF-nya tadi ada ya, 0,2 molar. Oke, masukkan 0,2 molar. Lalu gimana? H3O+-nya ada nggak? Ada, karena kan dari HCl. HCl kan mengion sempurna. Jadi H3O+-nya sama kayak konsentrasi HCl-nya, yaitu ada 0,1 molar H3O+, F-nya 0 gitu. Terus perubahannya gimana? Itu udah, ini berarti minus X plus X plus X. Kalau mau konfirmasi dulu nih, buat tahu minus atau plusnya bisa bikin Q-nya dulu, atau ini ya, QA-nya atau kuosi reaksinya. Bener nggak dia lebih besar daripada KSP? Daripada KA-nya gitu. KSP, KA ya, di sini ya. Jadi kita bisa bikin Q itu di kondisi apapun. Keseimbangan apapun bisa kita bikin Q-nya. Kemarin ya, kuosi reaksi itu ya, untuk memprediksikan arahnya. Apakah ke arah produk atau ke arah reaktan gitu. Tapi kalau misalnya di sini sih berarti ini kemungkinan besar sih udah pasti akan berjalan ke arah produk. Jadi ya langsung aja ini perubahannya di reaktan yang minus X, di produknya plus X, F-nya plus X. Pada saat keseimbangan 0,2 min X, 0,1 plus X, dan X. Ini diabaikan ya. Sebenarnya ini nggak boleh diabaikan sih sebenarnya. Tapi ya udah ini kita abaikan aja, nggak apa-apa. Jadi 0,2 min X, ini diabaikan jadi 0,2, ini juga 0,1 jadinya. Masukkan aja persamaan ini. Ka sama dengan H3+ kali F- dibagi HF pada saat equilibrium. Jadi 6,8 × 10⁻⁴ sama dengan 0,1 dikali X dibagi 0,2. Ya, masukkan aja ini berapa nilainya. Dapat X-nya 1,4 kali 10⁻⁻³ molar. Jadi gimana nih? Jadi dapat ya nilai F-nya nih. Konsentrasi F- sama dengan X yaitu 1,4 × 10⁻⁴. Dan H3O+-nya berapa? 0,1 plus X, yaitu 0,1 tambah 1,4 × 10⁻⁴. Jadinya berapa nih? Jadinya dapatnya ini 0,1 juga, kurang lebih mirip lah. Jadi dapat pH-nya sama dengan min log konsentrasi. pH H3O+ 0,1, pH-nya sama dengan 1. Gitu. Oke. Oke ya. Oke ya. Ada pertanyaan nggak tentang ion sejenis ini? Ion sejenis nggak cuma H+ aja ya yang bisa dimasukin. Kalian bisa misalnya masukin F- juga. Nanti kalau masukin F- ya ini udah ada F-nya, ini udah ada berapa konsentrasinya gitu. Ini plus X min X gitu.
masukkan keseimbangan juga gitu ya. Oke. Udah, ada pertanyaan nggak? Jelas nggak penjelasannya? Ada yang mau diulang atau perlu dijelasin lagi nggak? Gimana? Yo, gimana? Yo. Udah jelas belum teman-teman? Gimana? Ada pertanyaan nggak? Atau udah jelas? Nggak aku lanjutin nih kalau misalnya belum pas ngabarin. Kalau udah jelas boleh ya kabarin ya. Gimana? Atau kita coba lihat dulu ya ke soal latihan ya. Mau coba lihat ya soal latihan ya. Ada yang mau ditanyain nggak soal latihan? Ada yang udah ngerjain soal latihannya, teman-teman? Ada yang udah ngerjain belum soal latihannya? Halo. Ada nggak? Siapa nih yang udah ngerjain soal latihannya? Ada yang udah ngumpul nih. Ada Raya sama siapa nih? Baruna udah kumpul. Oke deh. Ya, mari kita lihat. Bentar ya, ini aku share screen dulu. Oke, ini ya. Mau coba kerjain yang mana? Ada request nggak nomor 1 sampai berapa nih? Sampai 30. Ayo, ada yang mau request nggak? Mau kerjain yang mana, teman-teman? Ayo, mau dibahas yang mana? 1 sampai 30. Udah jelas semua? Nah. 25. Diketahui pK1 dan pK2 dari H2CO3 sekian. Tentukan berapa gram Na2CO3 yang perlu dilarutkan dalam 100 ml air untuk mendapat larutan dengan pH 10. Nah, ini buffer ya. Ini akan kita pelajari sekarang. Ya udah, kita langsung bahas aja ya. Menentukan mana yang lebih asam tanpa data apapun itu gimana? Dilihat dari polarisabilitasnya. Makin polar tuh gimana taunya? Dari elektronegativitasnya, selisih elektronegativitasnya ya. Makin polar dia, makin asam. Itu kalau misalnya dia diatom. Terus kalau misalnya dia punya banyak oksigen tuh dia makin asam biasanya. Misalnya kita bandingkan H2SO4, H2SO3 dan H2SO2. Itu dia yang paling asam adalah H2SO4-nya gitu. Terus kita bandingkan misalnya sama-sama asam okso, H2SO4, H3PO4 sama H2CO3, mana yang lebih asam? Kita lihat yang lagi-lagi yang atom slotnya punya elektronegativitas lebih gede, yaitu yang sulfur. Jadi makanya H2SO4 lebih asam dibandingkan H2CO3 dan H3PO4 gitu. Disusul ini H2SO4 dulu, disusul oleh H3PO4, baru terakhir adalah H2CO3 gitu. Terus NO3 itu juga sama ya. NO3 itu dia lebih asam dibandingkan H2SO4 ya. Gitu. Jadi dilihat dari elektronegativitasnya lagi-lagi.
Terus sebenarnya yang unik cuma HF aja sih. HF itu elektronegativitasnya fluornya gede ya. Oh, share screen-nya mati ya. Oke, share screen lagi. Ya, tadi ya, ada yang tanya gimana cara membedakan kekuatan keasaman. Gimana? Pertama dari ini ya, negativitasnya. Gunanya apa nih elektronegativitasnya? Buat tahu polarisabilitasnya. Polarisabilitas ini dihitung dapat dari mana? Dapat dari selisih elektronegativitas anion dan kationnya. Selisihnya jadi kayak dikurangi. Misalnya sebenarnya HF itu elektronegativitasnya, polarisabilitasnya itu adalah ini ya, 3 ya nilainya. 3. Nah, kalau misalnya HCl tuh nilainya cuma 2,7. Nah, sebenarnya kalau misalnya HCl sama HF tuh lebih polar HF, tapi HF tuh ada efek tadi, efek ikatan hidrogen. Jadi bikin dia lebih tidak asam dibandingkan HCl gitu. Oke, terus ada juga namanya konsep nih, hard soft acid base. Pernah dengar nggak? Oh, tadi elektronegativitas, terus habis itu jumlah oksigen nih juga. Jumlah oksigen, dia makin banyak oksigen, makin asam. Oke. Ini untuk namanya asam okso. Nah, oke. Ada namanya hard soft acid base, pernah dengar nggak? Asam basa keras lunak. Ini sebenarnya teori yang sudah sangat tua ya. Hard soft acid base ini tapi sangat berguna. Jadi kalau misalnya kita punya suatu asam dan basa dengan dia itu punya diameter yang serupa, maka dia akan menghasilkan spesi yang kuat. Kalau misalnya diameternya serupa itu dia bikin asam basa yang lemah. Tapi kalau selisih diameternya atau jari-jari atomnya itu beda jauh, dia akan bikin suatu asam yang lebih kuat. Misalnya antara ini ya, bandingkan HI, HBr, HBr, terus sama HCl. Nah, yang paling kuat itu siapa nih? Kalau dari tadi yang aku bilang ya, yang jari-jari selisihnya paling banyak itu makin asam. Yang paling kuat adalah yang sini, HI itu lebih asam. Tuh. Dibanding HBr, susul sama HCl. Tuh, terus misalnya apa lagi ya? Misalnya ini AgOH. AgOH itu gimana? Dibandingkan Ag2O. Nah, sama-sama basa, mana yang lebih kuat basanya? AgOH atau Ag2O? Yang Ag2O ya paling kuat basa, lebih kuat basanya. Ag2O lebih kuat kebasaannya. Kenapa? Karena selisih jari-jarinya lebih jauh. Kalau OH ini enggak. Terus habis itu muatannya juga ngaruh ya. Makin gede muatannya makin basah. Gitu. Mau tahu lebih lanjut coba kalian baca aja ini teorinya hard soft acid base. Nah, ini menjelaskan tentang kekuatan keasaman dan kebasaan. Jadi kita bisa tahu trennya. Atau nanti aku kirim deh sumber bacaannya buat yang hard soft acid base ini. Gitu. Banyak banget contoh-contohnya jadi kan harus baca masing-masing. Ntar kalau udah paham tuh bisa tuh lihat trennya ya, mana yang lebih asam, mana yang lebih basa gitu. Ini penting banget ya buat kita pelajari. Terus habis itu juga kalau misalnya dia ada gugus berikatan dengan gugus organik. Ada namanya nanti electron donating dan ada electron withdrawing. Nah, electron donating berarti pendonor elektron ya. Withdrawing berarti penarik elektron gitu. Kalau misalnya kita punya molekul alkohol ya misalnya ya, OH gitu ya. Ini udah organik sih. Terus dia sebelahan sama electron donating group. Gimana tuh? Berarti gimana? Plusnya lebih susah lepas ya. Dia asamnya lebih lemah. Gitu. Beda kalau dia electron withdrawing. Kalau electron withdrawing dia asam ya makin asam gitu. Makanya ini contohnya ya. Misalnya kita bandingkan ya asetat format jangan format ya. Asetat apa lagi ya? Asetat, asetaldehid
Nah, yang paling asam siapa? Ya asetat yang lebih asam ya. Asetat lebih asam. Itu. Dah, itu aja sih. Oke. Oke, ini ada lagi yang mau nanya. Ada lagi yang mau nanya nggak? Yang buffer nomor 28. Oke. Ya, yaudah kalau gitu kita langsung bahas yang buffer aja ya. Jadi ini tinggal ada 2 bahasan lagi, yaitu yang buffer sama kalau misalnya kita reaksikan dengan basa. Jadi kita belum hitung pH untuk reaksi asam tambah basa ya. Kita baru ngitung yang ketika dia sendiri sama ion sejenis ya. Kita mulai yang buffer dulu kali ya. Atau mulai yang asam. Yang ini dulu deh, yang reaksi asam dengan basa dulu deh, bentar ya. Mana dia? Sebentar ya, ini aku masih nyari dulu. Oke, ya udah ini langsung aja aku bikin di sini ya. Bentar ya teman-teman. Kita bahas aja langsung soal nomor 2. Nih, tentukan pH campuran 50 ml HCl 10 pangkat min 3 molar dan 20 ml NaOH 2 kali 10 pangkat min 3 molar. Oke. Ada yang udah ngerjain? Bisa? Ada yang bisa ngerjain nggak? Soal nomor 2. Bisa dong, ini udah ngumpul tadi ya. Oke, bentar. Aku share screen dulu. Nah, ini kelihatan nggak share screen-nya? Ada pertanyaan soal nomor 2. Tentukan pH campuran 50 ml HCl 10 pangkat min 3 molar dan 20 ml NaOH 2 kali 10 pangkat min 3 molar. Udah belajar M1V1 sama dengan M2V2? Udah belajar? Di materi larutan? Sudah, oke. Harus sudah belajar ya di materi larutan ya. Maaf, sebentar aku charge laptop dulu. Bentar. Oke, sekarang yang buffernya ini ya. Nah, oke, larutan buffer ini tadi bisa 2 macam. Bisa buffer asam, bisa buffer basa. Kalau buffer asam ya berarti asam lemahnya adalah, yang lemah adalah asam. Buffer basa berarti yang lemahnya adalah basa, gitu aja. Buffer ini biasanya rentang pH berapa? Misalnya mau rentang pH 7 sampai 8 ya berarti pilih buffer yang basa. Rentang pH 4 sampai 3 sampai 4 ya. Berarti pakai buffer yang asam, gitu aja. Oke. Gampang. Nah, lanjut ya. Oke, ini larutan buffer tuh akan menstabilkan nih. Ini bisa kalian baca aja teorinya. Lalu gimana cara kita melakukan perhitungan buffer? Jadi perhitungan buffer itu pada dasarnya kita mulai dari perhitungan asam lemah maupun basa lemahnya. Misalnya kita contohin yaitu asam lemah HA. HA ini direaksikan dengan air menjadi H3O+ tambah A-. Kita tahu nilai Ka-nya sama dengan konsentrasi H3O+ dikali konsentrasi A- dikali konsentrasi HA.
Terus kita bisa melakukan penataan ulang atau ya di ini ya di apa sih namanya di rearrangement dari si H3O plus-nya ini rumusnya itu. Jadi Ka sama dengan H3O plus kali konsentrasi A minus per Ha. Terus kita ini kan nilai main log kan di kedua sisinya. Jadinya main log Ka sama dengan main log konsentrasi H3O plus ditambah main log konsentrasi A minus per Ha. Oke, udah belajar logaritma yang kelas 10? Udah ya? Kelas 10 udah belajar logaritma kan? Ya, udah tahu ya ini. Oke. Ya udah, jadilah suatu persamaan yang disebut sebagai persamaan Henderson-Hasselbalch. Jadi persamaan Henderson-Hasselbalch ini adalah perkembangan dari nilai ekspresi Ka ini. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian bingung Henderson-Hasselbalch rumusnya gimana ya? Mulai aja dari awal, mulai dari Ka. Oke, ini di mana di sini ya? Main log Ka sama dengan PKA, main log H3O plus sama dengan PH, dan main log konsentrasi A minus per Ha ini bisa kita tulis aja jadi main log A minus per Ha gitu. Karena dia dalam logaritma maka dia tidak punya satuan ya teman-teman. Jadi langsung aja A minus per Ha gitu. Oke, terus ya langsung aja masuk ke contoh soal ya. Berapakah pH buffer dari 0,12 molar asam laktat dan 0,1 molar natrium laktat? Oke. Di sini kasusnya beda ya sama yang tadi aku jelasin ya. Aku jelasin tadi kan kasusnya masih mentahan tuh, masih yang lemah ketemu yang kuat. Nah, tapi kan kalau misalnya kita punya yang misalnya kita punya asam lemah di sini asam lemah asam laktat ditambahin sama NaOH kan pasti akan menjadi natrium laktat kan sisanya gitu. Jadi bisa ditunjuk dari dua hal nih penilaiannya. Kita bisa pakai yang pertama nih dengan natrium laktat dan juga asam laktat atau bisa diketahui juga berapa konsentrasi yang kuatnya gitu. Di sini udah diketahui berupa natrium laktatnya ya. Berarti gimana? Ka-nya diketahui 1,4 sampai 10⁴, berarti pH sama dengan pKa plus log basa per asamnya gitu. Oke. Ya, ya bisa sih kayak gini. Oke, berarti masukkan aja. Berarti gimana nih? pH sama dengan main log. pKa-nya berapa tuh? 1,4 kali 10⁴ ditambah log basanya mana nih? Garam basanya yaitu 0,1 dan asam lemahnya 0,12. Nih, masukkan aja nilainya. pH sama dengan 3,85 dikurangi 0,08. pH sama dengan 3,77. Gitu. Oke. Nah, oke ini cara pertama ya. Ada pertanyaan nggak soal kayak gini? Ada pertanyaan? Nggak? Kita balik ke soal yang ini. Ini aku stop share dulu. Kita balik ke whiteboard ini. Nah, nih. Tentukan pH campuran dari 50 mili NH3 10⁻³ molar dan 20 mili HCl 10⁻³ molar. Oke. Kalau kayak gini berarti reaksinya gimana? NH3 ditambah HCl. Keseimbangan ya. Menjadi siapa? Menjadi apa? Produknya apa teman-teman? NH3 tambah HCl. Produknya apa? Apa produknya? Kita punya NH3 ditambah HCl. Produknya apa? NH3 ditambah HCl. Terbentuk apa? NH4Cl ya. NH4 plus dan Cl minus. Betul. NH4 plus. Ini 4-nya kita bikin superscript ya. Subscript. Mana dia? Oke, bentar ya, bentar. Nih subscript dan NH4 plusnya superscript. Terus ditambah apa tadi? Cl min. Oke. Bikin tabel ICE? Ya, kita bikin aja tabel ICE-nya. Tabel ICE. Tabel ICE itu ajaib ya, maksudnya kayak dia bisa semuanya. Nih. ICE. Nah. NH3 mulanya berapa mol nih? Kita pakai mol ya. 50 mili kali 10⁻³ molar. Berapa mol? 10⁻³ 50 kali 10⁻³ dikali 10⁻³. 5 kali 10⁻⁵. Sama ya kayak ini ya. Nih. HCl-nya berapa?
HCl-nya 2 kali 10 pangkat min 5 ya. Hitung aja ya, ntar kalian bisa kan? Nih 2 kali 10 pangkat min 5. Oke. Mula-mula NH4Cl-nya ada nggak? Nggak ada ya, NH4Cl-nya nggak ada. Nggak ada. Cl minusnya juga nggak ada. Pada saat reaksi, apa yang terjadi? HCl-nya kan berkurang kan. Habis itu nanti NH3-nya juga akan berkurang. Berarti gimana nih? Ini minus 2 kali 10 pangkat min 5 juga. Terus ini juga sama. Dan NH4 plusnya nambah ya. Nambah 2 kali 10 pangkat min 5 mol. Setuju nggak? Setuju. Kayak Cl minusnya nggak usah. Terus berarti gimana nih? Sisanya berapa? 5 dikurangi 2, 3 ya. 3 kali 10 pangkat min 5 mol. Nah, terus ini berapa? 0. Terus ini berapa? 2 kali 10 pangkat min 5 mol. Oke, udah. Kita dapat apa di sini? Berarti di akhir reaksi ada siapa? Ada NH3, ada NH4+. Itu. Terus gimana cara kita ngitung pH-nya? Ya udah, kita hitung dulu aja pOH ya. pOH sebenarnya gimana pOH-nya? PKB tambah log siapa? Asamnya, asam dari basa lemah per basanya. Gini. Setuju nggak? Setuju nggak? Kayak gini setuju nggak teman-teman rumusnya? Henderson Hasselbalch untuk yang basa. Tadi kan yang asam yang kita lihat. Yang basa gini setuju nggak? Ya, gini aja rumusnya. Nih. KBNH3 berapa? Ada yang ingat? Ada yang tahu nggak KBNH3 berapa? KBNH3 itu sama kayak Ka sama setat. 1,8 kali 10 pangkat min 5. Min 5. Ya udah masukin aja. Berarti pOH sama dengan berapa? Min log 1,8 kali 10 pangkat min 5. Terus tambah log ya. Berapa? Asam per basa. Yang asamnya yaitu NH4+ per basa 3 yang NH3. Berarti ini 2 kali 10 pangkat min 5 dibagi 3 kali 10 pangkat min 5. Kita bisa tulis 2/3 bisa nggak? 2/3 bisa. Oke. Berapa ini? Ayo dihitung. Berapa pOH-nya? Berapa pOH-nya? Bisa nggak ngitung? Min log 1,8 kali 10 pangkat min 5 tambah log 2/3. Dah, dapat berapa pOH-nya? Nah, benar-benar. 4,5 berapa? 56 atau 5,57? 4,57 ya pembulatannya ya, hati-hati ya, 4,57. Ini pOH, berarti pH-nya berapa? 14 min pOH. Berapa tuh 14 min pOH? 14 dikurangi 4,57. 14 dikurangi 4,57. Berapa? 9,43. Oke. Nah, benar nggak kunci jawabannya? Nah, benar ya? Benar. Oke. Oke. Ya, ada pertanyaan nggak sampai sini? Benar nih jawabannya. Oke.
PKB dari mana? KA dari mana? PKB dari mana? Dari nilai ya. Diketahui nih. Kalau KBNH3 kan apalin aja. KBNH3 1,8 kali seperempat min 5. KA asam asetat 1,8 kali seperempat min 5. Itu dua hal itu tuh tidak berkaitan tapi sama nilainya. Kebetulan sama gitu aja. Gitu. Oke. Oke enggak? Ya, oke. Ini kalau misalnya yang di soal nih dia pendekatannya agak beda dikit. Jadi nilainya angkanya agak beda dikit. Tapi sebenarnya kurang lebih sama. Kalau kalian dapat soal kayak gini, masukin aja ke rumus buffer. Gitu. Oke. Ya, bisa ya? Bisa lah, kalian pada jago-jago. Ya, oke. Kalau yang asam, kita pakai yang tadi, yang di apa namanya? Yang di PPT. Ini aku stop share, aku pindah ke yang PPT ya. Nih kalau asam pakai pH sama dengan pKa plus log basa konjugat per asam lemahnya. Kalau yang basa berarti POH sama dengan PKB plus log asam konjugat plus basa lemahnya. Gitu. Gitu. Oke. Dah. Ada pertanyaan? Ini yang Anderson Hasselbalch ya. Nih, atau kalau kalian mau pakai cara yang di jawaban tuh boleh sih. Itu pendekatan lain ya. Kita pakai yang pakai KB biasa langsung dihitung. Tapi ngitung aja pakai buffer ini. Sama aja jawabannya. Setuju nggak? Ini kan natrium laktat ini adalah suatu apa? Basa konjugat dari asam laktat ya. Sama kayak tadi, amonium itu adalah apa? Asam konjugat dari si basa NH3 ya. Gitu. Oke. Lanjut ya. Nah, kalau kita bicara tentang ini ya, buffer tuh dia ada namanya kisaran pH. Jadi, kisaran pH ini adalah suatu kisaran yang mana bisa dipertahankan oleh si buffer ini. Buffer ini bisa bekerja efektif di kisaran tentang itu, gitu. Cara nentuinnya gimana dari eksperimen, kita cari yang mendekati sama nilai Ka-nya atau Kb-nya, gitu aja. Oke, terus udah sih itu. Untuk yang hidrolisis kita bahas besok ya, hidrolisis. Oke. Besok hidrolisis kita bahas. Kita bahas sampai yang buffer dulu. Lanjut, ini ada contoh soal lain. Suatu buffer dibuat dengan menambahkan 0,3 mol asam asetat dan 0,3 mol sodium asetat ke dalam air untuk membuat 1 liter larutan. Larutan buffernya punya pH 4,74. Hitunglah pH larutan tersebut setelah penambahan 0,02 mol dari NaOH. Oke, tadi kan untuk membuat buffernya. Sekarang adalah ketika kita udah punya buffer terus ditambahin lagi nih sama NaOH. Gimana caranya? Nah, sebelum reaksi kita lihat dulu ya. Sebelum reaksi ini ada asam asetat dan juga sodium asetat yang molnya sama-sama 0,3 mol. Gitu. Terus kita juga punya pH. pH-nya itu ini nih, pH-nya itu sama dengan pKa-nya. Itu nih, min log 1,8 plus min 5-nya. Oke, jadi 4,74 pH-nya. Ya. Oke, terus habis itu biasanya kalau misalnya ada buffer terus disebutkan pH buffernya pada kalau misalnya buffer terus habis itu dia punya perbandingan antara asam lemah asam konjugat dengan si basa lemahnya atau basa konjugat dengan si asam lemahnya itu 1:1, berarti pH-nya itu akan sama dengan nilai pKa-nya gitu. Jadi kalau misalnya mau si lemah dengan konjugatnya itu sama dengan 1:1, kalau diketahui pH-nya itu sama dengan pKa-nya ya. Oke. Jadi di kasus ini kan dia 1:1 ya, sama-sama 0,3 mol. Jadi 1:1 kita dapatkan pH sama dengan pKa. Kenapa pH sama dengan pKa? Kembali lagi ke rumusnya. Coba ya. Rumusnya ini kan begini kan. Kalau ini log 1/1 berapa jadinya? Log 1 berapa? 0 ya. 0, jadi pH sama dengan pKa. Gitu aja. Oke, balik lagi ke sini. Nah, kita udah punya sistem seperti ini. Terus ketambahan OH-. Berarti gimana? Ya udah masukin aja, nggak usah bingung. Sebelum reaksi ada asetat 0,3 mol. Dan sodium asetat 0,3 mol juga. Terus ada juga OH- 0,02 mol, kan ditambahin ya tadi ya. Berarti setelah reaksi berapa? Dikurangin 0,02 mol. Jadi untuk yang asam asetatnya sisa 0,28, untuk sodium asetatnya nambah jadi 0,32 dan OH-nya habis. Gitu. Berarti gimana? Ya udah masukin aja semuanya ini ke dalam rumus Anderson-Hasselbalch. pH sama dengan pKa plus log yang spesies basa konjugatnya per asam lemah.
Itu berapa? pH sama dengan 4,74 plus log 0,32 per 0,2. Jadi pH sama dengan 4,74 tambah 0,06, jadi pH sama dengan 4,8. Itu kesimpulannya, penambahan 0,02 mol NaOH ke dalam larutan buffer merubah pH dari 4,74 jadi 4,8. Beda dikit ya. Gitu. Beda dikit ya teman-teman perubahannya. Oke. Oke, bisa ya. Mau latihan soal atau mau lanjut materi dulu aja? Latihan soalnya ada di Edunasi, bisa kalian lihat juga. Udah aku upload juga jawabannya. Oke. Gimana? Ada pertanyaan nggak teman-teman sampai sini? Sudah cukup jelas? Bisa ya sampai buffer gitu. Buffer asam, buffer basa, bisa. Kalau masih bingung bisa dibaca PPT-nya. Ini ada PPT yang lebih lucu lagi ya, lebih bagus lagi nih. Nih, buffer. Nah, ini lebih jelas lagi nih. Kalau kalian mau baca, baca aja. Aku saranin baca. Ini di efek ion sejenis tadi kita udah belajar ya. Ini larutan buffer tuh apa? Terus ini contoh-contoh soalnya ya. Nih, misalnya ini contoh-contoh buffer. Nih, kalau punya ada ion ftalat yang Ka-nya sekian, rentang pH-nya bisa segini. Asam asetat rentang pH-nya 3,7 sampai 5,7. Di hidrogen fosfat atau H2PO4- rentang pH-nya 6,2 sampai 8,2. Hidrogen fosfat atau HPO42- rentang pH-nya 11,3 sampai 13,3. Oke, ini rumus buffernya. Ini buffer asamnya kayak gini, ini belum di main login ya, ini masih mentahan ya ini ya. Terus ini yang udah di main login. Nah, pH sama dengan pKa plus log basa konjugat per asam lemahnya. Gitu. Nah, oke. Nih, sistem buffer biasanya mengambil rasio asam pada basa konjugasi 1/10 sampai dengan 10. Jadi jangkauan pH-nya biasanya pH sama dengan pKa plus minus 1. Jadi misalnya pKa-nya tadi, misalnya asam asetat, pKa-nya 4,74. Berarti rentang pH-nya ya berarti bisa 5,74 sampai 3,74. Gitu. Sesuai ya sama eksperimen. Gitu. Nah, ini misalnya, ini asam ftalat. pKa-nya 2,89. Jadi rentangnya minus 1 dari 2,89 jadi 1,89 dan plus 1 dari 2,89 sampai 3,89 atau 3,9. Jadi 1,9 sampai 3,9. Asam asetat tadi kan pKa-nya 4,74. Berarti rentang pH-nya 3,7 sampai 5,7-nya. Hidrogen fosfat 7,21. Berarti rentang pH-nya dari 6,21 sampai 8,2 gitu. Hidrogen fosfat juga sama, 12,44, berarti rentangnya dari 11,3 sampai 13,3. Oke, pertanyaan. Sistem manakah yang paling baik untuk larutan buffer ber-pH 7? Yang mana? Antara keempat ini. Pilih. Asam ftalat, asam asetat, dihidrogen fosfat, dan hidrogen fosfat. Manakah yang paling baik untuk larutan buffer untuk mempertahankannya pada pH 7? Yang mana yang paling bagus? Pilih. Yo, yang mana? Ketiga itu siapa? Yang mana? Ketiga dari bawah atau dari atas? Yang mana? Yang di hidrogen fosfat. Oke, setuju semuanya? Yang paling baik untuk buffer larutan pH 7 adalah si di hidrogen fosfat. Semua setuju? Yang ini yang paling bagus untuk pH 7 untuk soal ini ya. Setuju nggak? Ada yang nggak setuju? Setuju semua? Setuju semua kah? Apakah setuju semua? Setuju. Ya, betul. Jadi, sistem mana yang paling baik untuk larutan buffer pH 7? Ya, kita cari yang rentangnya masuk pH 7 gitu ya. pH 7 ini masuk di rentangnya gitu. Yang ftalat terlalu asam. Asam asetat ini ya udah agak naik lah, tapi dia masih terlalu asam juga. Di hidrogen fosfat, nah ini pas nih. Buffernya masuk nih pH 7 di sini. Hidrogen fosfat terlalu basa gitu. Jadi nggak bisa 1, 2, 4 nggak bisa, yang bisa yang nomor 3 gitu. Oke, gampang ya? Gampang. Oke. Ya, lanjut. Oke, ini dihapus. Oke, pagi. Nah, udah sih itu aja. Besok kita belajar yang hidrolisis ya. Ini kita yang asam buffer dulu. Ada pertanyaan lagi?
Udah jelas belum? Ini ada nih asam basa. Ini properties sudah dibaca ya PPTA. Ada kan di grup ini PPTA baca. Apa itu asam basa konjugat? Terus apa ya? Kekuatan, keasaman, kebasaan gitu. Ini menentukan Ka dari pH asam lemah. Tadi udah hitung ya berapa Ka-nya kalau kita punya larutan pH-nya ya. Nih ada cara-caranya juga. Persen ionisasi itu udah juga ya. Asam poliprotik udah tahu juga cara ngitungnya gimana. pH 3 pH 4 bisa kan? Nah, ini juga sama sih kurang lebih sama yang kita hitung tadi ya. Nih. Oke. Tuh sama ya, sama caranya. Asam sulfat ini yang diprotik. Ini banyak ya, ini bisa dibaca nih. Terus ini kekuatan keasaman. Mana yang paling asam? Ini ya, HI paling asam. Ini hard soft acid base namanya. HI kan dia jari-jarinya beda banget. Maksudnya kayak perbedaan jari-jarinya sangat besar dibandingkan HBr dan HCl. Makanya di kekuatan asamnya 10/9. Kemudian HBr, kemudian HCl, terakhir adalah HF. Gitu. Oke, terus ini asam okso. Ini baca aja ya, ini kekuatan mana yang lebih asam, mana yang lebih basa. Baca sebelum besok kan ujian, jadi harus bisa ini, baca. Oke, terus ini efek struktur. Apa nih efek strukturnya? Nih, bandingannya. Ini Ka-nya 1,8 kali 10⁻⁵. Ini Ka-nya 1,3 kali 10⁻⁵. Oke. Makin banyak strukturnya, makin apa? Makin tidak asam, ya. Makin pendek strukturnya makin asam. Ini makin, karena dia makin nonpolar ya. Polar, ini dia polar. Oke, terus ini juga kalau ada Cl-nya gimana? Makin asam ya. Gugus penarik elektron itu membuat suatu molekul makin asam. Gugus pendorong elektron itu akan membuat suatu molekul makin basa. Ini kan ada Cl itu gugus menarik elektron karena dia kan menarik elektron, dia elektron negatif. Jadi dia elektronnya ketarik ke atom Cl. Anggapannya ini oksigen ini ketarik elektronnya ke sini. Jadi ikatan oksigen hidrogennya mudah putus. Gitu. Dibandingkan kalau dia hidrogen doang ya. Yang bukan Cl gitu. Itu. Terus ini kekuatan kebasaan. Oke, ini. Ya, dilihat aja. Ini kekuatan kebasaan juga. Nih, mana Kb-nya yang lebih gede gitu. Efek resonansi, efek induktif, ini asam basa Lewis. Nah, ini baca ya ini ya. Oke. Udah sampai sini gimana? Sudah cukup jelas dan tercerahkan untuk materi asam basa? Bisa lah ya untuk mengerjakan soal latihan ini. Aku men-challenge kalian kerjakan soal latihannya dulu, baru cek kunci jawabannya. Terus cek berapa salahnya dan berapa benar. Jadi kalian bisa tahu mana sejauh mana kalian bisa mengerjakan. Oke, mungkin itu dari aku. Stop share. Terima kasih banyak semuanya. Ini aku stop recording.